Oke teman-teman, sahabat tukang semuanya dimanapun teman-teman berada ya, video kali ini ya adalah video dimana saya mau membuat seng untuk bumbungan teman-teman ya, seng wowong ya, kalau orang Jawa ngarani seng wowong. Oke, karena ukuran yang saya inginkan itu tidak ada di toko ya, jadi ini saya buat sendiri ya, karena ini biasa ya untuk kami itu yang di tukang-tukang di kampung itu biasanya untuk bumbungan seperti ini dibuat sendiri teman-teman ya. Cuman ini saya buat persis modelnya itu seperti yang ada di jual di toko-toko itu teman-teman ya. Ya, jadi seng plat ini ukuran 37 cm untuk lebarnya teman-teman ya. Saya mau carinya tadi sebenarnya yang ukuran 40 teman-teman, ternyata tidak ada ya. Seng plat yang ukuran 40 cm ya. Caranya pertama itu kita buat tekukan dulu ya, yang di untuk pinggirnya itu bisa 2 cm atau lebih ya. Kalau tadi ukurannya 40 lebarnya, ini bisa dibuat 3 cm ya, 3 cm bahkan 3,5 cm ya, sehingga kalau semakin lebar itu untuk ini tekukan yang pinggir untuk kupingannya itu kelihatan lebih menarik teman-teman ya. Harusnya lebar memang untuk tekukan yang pinggirnya ini, cuman karena sengnya lebarnya tidak cukup yang seperti yang saya harapkan, jadi saya buat kecil ya, sedikit saja. Setelah itu saya tekuk arah berlawanan teman-teman ya, arah berlawanan dengan tekukan yang di pinggir tadi ya. Oke, saya tekuk dengan arah berlawanan, terus ditindis atau dipernak ya dengan menggunakan kayu tadi, supaya tekukannya itu kelihatan lurus dan rapi teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Setelah itu kita tekuk lagi arah yang sama dengan tekukan yang bagian tengahnya tadi ya. Nah, jadi ini arah yang berlawanan dari tekukan yang pinggir. Ya, jadi dengan mengetahui cara membuat bumbungan sendiri seperti ini teman-teman ya, jadi kita itu dimudahkan ya, kita mau buat ukuran sepanjang apapun untuk bumbungannya itu mudah teman-teman ya. Karena biasanya itu yang ada di toko-toko itu kan cuma panjang 1 meteran teman-teman, ini bisa dibuat 2 meter bahkan 3 meter teman-teman ya. Nah, kalau untuk seng platnya tergantung ya kesukaan masing-masing nih, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang tebal, ada yang tipis, bahkan ada yang berwarna ya. Kalau pengen yang berwarna ya buat dengan plat yang sudah ada catnya ya, sudah diwarnai, itu mungkin akan kelihatan lebih bagus lagi ya. Karena ini saya cari yang murah-murah teman-teman, jadi platnya ini yang agak tipis ya dan tidak berwarna teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, disesuaikan dengan budget aja, disesuaikan dengan kebutuhan aja teman-teman. Kebetulan ini kan saya mau pakai di seng ya yang sudah lama teman-teman, karena bumbungannya sudah rusak teman-teman, jadi saya buatkan lagi ya untuk bumbungannya. Saya perkirakan kalau bumbungannya ini rusak lagi berarti sengnya juga minta diganti ya, jadi seperti itu untuk hitung-hitungan saya. Oke ya, ini lanjut lagi ya. Yang kedua ini sudah jadi dari yang pertama ya, saya buat lagi. Ini salah tadi ya,
karena sudah ada yang, karena ini sebelumnya sudah saya tandai teman-teman untuk asnya ya, untuk garis tengahnya itu, sehingga jangan sampai kebalik ya. Oke, saya mulai dari proses pertamanya lagi ya. Nah, buat tekukan untuk bagian pinggirnya, setelah itu ditindis dengan menggunakan kayu teman-teman, tapi hati-hati teman-teman ya untuk menekannya ini, karena kalau meleset itu tangan kita nanti yang kena dengan sengnya ya, tajam sekali teman-teman. Oke, sisi pinggirnya yang di sisi sebelahnya lagi kita tekuk dengan ukuran yang sama teman-teman ya, 2 cm ya. Ini menyesuaikan kebutuhan aja ya, menyesuaikan dengan lebar dari sengnya tadi ya, dengan seng platnya tadi. Kalau yang dapat yang lebar 40 tadi, ini bisa lebih lebar, lebih bagus nanti. Oh ya, tadi belum kelihatan anunya teman-teman ya, belum saya tunjukkan hasilnya teman-teman ya. Sudah atau belum tadi? Oh, nanti teman-teman ada hasil akhirnya teman-teman ya. Untuk bagian akhir nanti saya akan tunjukkan hasilnya. Ya, untuk tengahnya ditekuk arah berlawanan dengan tekukan yang pinggir tadi. Oke, dapat tekuk-tekuk, kita tekuk-tekuk dulu pakai tangan seperti itu, terus ditindis seperti ini teman-teman ya. Oke, supaya tekukannya atau yang bagian tengah itu membentuk sudut yang lurus dan rapi teman-teman. Ya, oke, sudah jadi tekukan yang di tengahnya. Nah, ini tekukannya ditambahin lagi teman-teman, supaya ya sudah. Setelah itu dibuat tekukan lagi yang bagian apa ya, pinggirnya lagi, tapi bukan tekukan yang tadi teman-teman ya, ini di arah yang berlawanan dengan tekukan pinggir juga. Artinya itu sama dengan tekukan, arahnya itu sama dengan tekukan yang tengah. Oke, terus ditindis lagi menggunakan, atau ditekan lagi menggunakan kayu ya, supaya nah hasilnya nanti bisa benar-benar rapi teman-teman ya. Intinya harus telaten teman-teman. Oke, posisi yang sebelahnya lagi. Kita tunggu teman-teman ya, caranya seperti itu. Setelah ini akan kelihatan hasilnya seperti apa. Oke. Oke, selesai teman-teman ya. Oke, jadilah seperti ini teman-teman ya. Oke, oke, mungkin hanya seperti itu teman-teman caranya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih, bye bye.